Halo, selamat malam Kiki.
Luci. Eh, Nah, sip, kita mulai aja ya. Halo, di sini udah ada Kiki, udah ada Bintang. Pika Cucu siapa ini? Ah, ini Piko ya. Halo, ya nggak rekam, maaf. boleh diganti. Oh, udah diganti ya. Sip. Oke, Kak Daud akan coba absen dulu ya. Berarti siapa yang belum join? Selamat malam. Abdurrahman belum. Terus Bintang udah. Gania belum. Aura belum. Terus Lukiana izin. Kia izin ya. Akif belum. Rafaela belum. Viko sudah. Oke, sip. Kita akan mulai saja untuk kelas malam hari ini. Jadi apa kabar semuanya? Baik, Kabar Kak. baik, kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Kita akan masuk aja untuk kelas yang baru hari ini, yaitu kita masuk ke dalam workshop keterampilan pengembang ya. Nah, yang Arkanoid Part 3 kemarin udah beres semua ya? Udah. Udah, PowerPoint-nya udah dibuat? Oh iya. Wih, Bintang udah belum? Sama Kiki. Kiki ini nama lengkapnya siapa ya, Kiki? Halo? Bintang udah dibikin PPT-nya? Apa? Udah dibikin PPT-nya? Oh. Lupa kak, maaf. Oke. Sip. Kalau gitu kita mulai aja ya. Nah, untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam keterampilan pengembang ya. Nah, keterampilan pengembang, apa itu keterampilan pengembang? Nggak tahu. Bentar ya. Kita tuh ada yang namanya Kiki nggak? Enggak. Nggak ada kan ya? Kia biasanya namanya Kia. Nggak ada sih. Padahal keluarin tadi Kiki, nggak tahu. Ditanya nggak dijawab juga. Oke, ntar pada coba cek dulu latihannya.
Bintang sama Viko udah pada makan malam? Udah. Udah ya, makan malam sama apa? Belum. Oh belum. Viko tadi makan malam sama apa? Nah, ayam, ikan. Sama ikan. Iya. Mm. Oke. Kalau Bintang misalnya lapar, boleh diambil cemilannya ya, sambil dimakan. Siapa terampilan tangan? Oh, Mungkin Kiki itu Lukman kali ya, Kak? Lukman tuh siapa? Nggak tahu tuh. Mungkin kayak pindahan baru-baru gitu. Mm. Iya sih. Tapi Lukman tuh nggak ada daftar ya. Masa Nggak dari tahu tuh. Lukman panggilannya Kiki? Mungkin nama panjangnya kali ya. Mm. Nama Ah, panjang. Kadot nggak pernah punya nama temen Lukman panggilannya Kiki. Jauh banget. Antara itu atau nama yang paling belakangnya gitu. Hmm. Ada nanti juga kalau misalnya dia apa dia mau masuk ngasih tahu di WhatsApp. Ini nggak dikasih tahu. Jadi ya udah. Kadot juga nggak tahu itu siapa. Nah, kita masuk aja ya. Iya. Mm-mm. Masuk ke dalam keterampilan pengembang. Jadi keterampilan pengembang ini kalian akan bahas tentang yang namanya ini ya apa skill-skillnya waktu kalian nanti akan kerja. Jadi kan kita belajar tentang Python tuh harapannya supaya kita bisa menggunakan Python nanti untuk bikin project-project. Nah, jadi ketika kalian ngebikin sebuah project itu biasanya ada sebuah pekerjaan gitu. Nah, pekerjaan inilah yang akan kita pelajari ya. Jenis-jenis pekerjaan apa aja yang nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu. Ya. Nah, nanti kalian akan tahu, jadi pertama-tama kita akan masuk ke dalam yang namanya kemampuan. Nah, saat kalian nanti bekerja, ada dua kemampuan yang bisa digunakan, ada hard skill sama ada soft skills, ya. Hard skill itu adalah kemampuan keras, gitu. Sedangkan soft skill itu adalah kemampuan lunak. Misal, kalau kalian pengen ngebikin sebuah aplikasi gitu kan, berarti atau game Arkanoid yang kayak kemarin, berarti hard skillnya apa? Coba Viko sama Bintang. Kalau pengen bikin Boleh aplikasi game Arkanoid, hard skillnya menurut kamu apa? bikin monsternya itu kan. Bikin monsternya atau bisa bahasa Python-nya. Ya kita bisa ngodingnya. Oke, tapi kalau soft skillnya apa? Bintang soft skillnya apa bintang menurut kamu? Codingnya. Hmm? Codingnya. Ngodingnya. Oke, itu kalau ngodingnya masih hard skill ya. Jadi kalau misalnya ke soft skill itu lebih ke bagian kalian bisa ngobrolnya gitu. Jadi misalnya kalau hard skill itu kalian bisa ngodingnya, baru yang soft skill itu kalian bisa ngobrolnya alias bisa berpikirnya gimana gitu ya. Nah, jadi biasanya di soft skill ini akan ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini yang bisa kalian gunakan. Contoh soft skill lain selain pemecahan masalah ada komunikasi, manajemen waktu, gitu ya. Maria Felicia Putri kelas 1. Ini siapa? Halo Maria Felicia. Ini saya, Pak. Maaf, Oh, Pak, ini tadi siapa? ya dipakai sama Oh, ini adik Rafa. saya.
Iya, Oh, oke. Oke. Nah, ini Rafaela ya. Pantes kaget ya. Kok ada orang anak kelas satu? Oke, berikutnya adalah eh, adaptability ya. Jadi adaptability, kepemimpinan sama empati dan keterampilan organisasi. Kalau Rafaela yang PPT-nya udah beres belum? belum. Belum. Oke. Ya udah. Nanti aja ya di akhir-akhir sebenarnya kita akan baru pakai sih. Ntar kita lanjutin dari link yang udah dikirimin ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau hard skill berarti kalian bisa belajar bahasa Python, bisa hitung matematika, sama kita juga bisa literasi digital, dasar-dasar algoritma gitu. Ya. Nah, jadi untuk menilai soft skill seseorang dapat disusun hal-hal sebagai berikut. Kalian bisa melakukan wawancara, diskusi kasus. Nah, itu nanti soft skillnya kelihatan, ya biasanya. Gitu. Makanya kalau nanti saat kalian melamar kerja, itu akan ada wawancara beberapa kali. Misal wawancara pertama nanti ditanya tentang eh, pengalaman kalian, wawancara kedua tentang proyeknya gitu. Ya. Nah, itu yang apa? Itu alasan kita kenapa belajar mengenai soft skill sama hard skill, ya. Nah, mari kita pertimbangkan studi kasus yang memungkinkan. Satu, bicara kolega. Terus dua, visualisasikan proyek. Sama tiga, diskusikan cara pendekatan masalah dengan kolega. Ya. Nah, jadi hari ini kalian udah tahu ya, antara soft skill sama hard skill itu adalah dua kemampuan yang sama pentingnya. Jadi ketika kalian udah beres gitu ya untuk kelas pembelajaran Python-nya, nah nanti kalian perlu ingat, oh ya udah ada soft skill sama ada hard skill ini, ya. Coba kita akan ada study case ya. Kita akan coba menganalisis dan memberikan contoh solusi sama cari tahu keterampilan apa soft dan hard yang dapat membantu Anda mengatasi situasi ini. Ya contoh, kita ada kasus seperti ini. Misal, kalau minta tolong dibacain sama Viko, coba Viko dibacain dulu situasi nomor satu ini. Situasi nomor satu. Perekrutan tim untuk berpartisipasi dalam hackathon sedang berlangsung. Tim membutuhkan seseorang yang berpengalaman dalam prinsip-prinsip OOP dan memahami mekanisme pewarisan dan enkapsulasi. Anda sangat ingin mengikuti hackathon karena ini adalah kesempatan terakhir Anda. Namun, Anda tidak terlalu paham dengan topik yang diperlukan untuk kerja tim. Apa yang Anda pilih? Apakah Anda akan menyembunyikan kekurangan pengetahuan Anda dan mencoba mencari tahu dalam prosesnya? Atau Anda akan menolak untuk berpartisipasi? Keterampilan apa yang Anda diperlukan untuk mengatasi situasi ini? Nah, coba sekalian Viko jawab. Apa yang akan kamu pilih? Apa kamu ingin menyembunyikan kekurangan pengetahuan kamu, terus pengen mencari tahu dalam prosesnya, atau langsung menolak? Mencari tahu. Mm, mm, Mencari tahu. Menyembunyikan dan mencari tahu. Jadi ini tuh ibaratnya kamu mau ikutan lomba, tapi kamu nggak tahu satu bagian Hmm, gitu tentang lomba itu. Nah, kamu pengen ikutan, tetap ikutan, nanti belajar saat di jalan, atau kamu langsung tolak aja nggak ikutan? Tolak aja. Tolak aja. Kenapa? Daripada nanti gagal juga karena kan pas perjalanan itu kan mepet waktunya. Karena pas perjalanan mepet waktunya. Kayak itu dari Viko. Coba kalau dari Rafaela, jawaban dari kamu gimana? Kalau dari saya, sebenarnya tuh tergantung kondisinya. Saya pertama lihat dulu kemampuan saya kira-kira jauh atau enggak. Kalau misal masih mumpuni untuk saya belajar dengan cepat mencari tahu selama proses, ya saya tetap ikut, terus ya belajar diam-diam. Tapi kalau misal saya merasa emang benar-benar nggak mampu, ya saya tolong. Nah, Kak, thank you Rafaela. Terus terakhir Bintang, coba. Kalau Bintang gimana? eh Tidak menyembunyikan kekurangan, tapi jujur pada tim Menyembunyi. bahwa masih belajar. Gimana? Coba ulangi lagi. Tidak menyembunyikan kekurangan, ju- apa namanya, jujur ke tim kalau masih belajar.
Oke, berarti tetap ikutan gitu ya. Ya, Menyembunyikan kekurangan berarti tetap ikutan. Bintang nggak kedengeran, udah langsung di mute. Iya atau enggak? iya, Ya, oke. Nah, yes. Bisa kayak gitu ya. Thank you. Jadi, emang sebenarnya ini subjektif yang nggak ada yang benar sama nggak ada yang salah tergantung sama cara pandangnya kalian gitu. Tapi kalau dari sini nasihatnya, dalam situasi seperti ini solusi terbaik bukanlah menolak berpartisipasi dalam hackathon, namun mendekati tim dan menjelaskan keinginan besar dan minat Anda terhadap acara tersebut. Jelaskan bahwa Anda bersedia bekerja keras dan memahami topik selama hackathon. Nah, keputusan ada di tangan tim, tetapi yakinlah bahwa Anda telah melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kesempatan, ya, dan betul yang dibilang Rafaela tadi, jadi kalau misalnya ada gapnya terlalu jauh, ya mungkin ya udah nggak apa-apa gitu ya, kita akan bisa langsung tolak aja. Tapi kalau misalnya nggak beda jauh nih, kita belajar dikit dong. Nah, ya udah berarti tetap ikutan aja. Ya. Kayak gitu ya. Jadi berarti kita bisa lihat di sini nih soft skillnya apa aja. Ada komunikasi. Tadi kalian udah ngelakuin keberanian. Ya, kalian coba ngasih tahu apa yang ada di dalam otak kalian sama pemecahan masalah. Kalau udah tahu nih, oh masalahnya ini, masalahnya itu, solusinya ini. Ya, terpecahkanlah suatu masalahnya. Oke, gampang ya. Seperti itu ya yang namanya hard skill dan juga soft skill. Nah, nanti kita coba kerjain dua hackathon ya. Ada latihan untuk mengerjakan kode-kodenya. Dan sisanya kita akan jawab dulu soft skill sama hard skillnya. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Belum ya. Kalau belum boleh dibuka latihannya, dibuka yang nomor 32 ke nomor satu ya. Dijawab dulu, silakan dipindah-pindahin jawabannya. Ya, mana yang soft skill, mana yang hard skill. Nomor 2 sampai nomor 6. Ini gampang ya, kalian tinggal pilih jawabannya dan nggak ada mesti ngoding gitu. Ini cukup mempelajari, membeda-bedakan mana soft skill dan hard skill. Oke, so yang ini tolong di share screen ya. Kadang mau coba lihat. Silakan, boleh di share screen semuanya dan kita kerjain dari nomor 1 sampai 6. 32 ya. Silakan share screen. Dari nomor satu kan? Ya, dari nomor 1 ke 32 bagian satu dan dijawab dari nomor 1. Rafaela sama Bintang tolong share screen juga ya. Oh, udah bisa nih. Akhirnya. Kalian ada yang pakai Bisnet nggak? Enggak. Kamu nggak? Bisnet dari pagi dong. Gangguan. Nggak, dijawab ya. Nomor 1 cukup dipindahin dari atas ke bawah. Mana yang termasuk soft skill, mana yang termasuk hard skill. Nah, pemrograman Python itu hard skill. Soft skill itu yang banyak ngomong. Apa? Yang maksudnya yang kemampuan manusia ya. Nah, kalau ada coding-codingan, ada bukan dong, stres juga itu soft skill. Ya udahlah, lanjut aja nggak apa. Semuanya harus dipindahin ke bawah ya. Ini benar Kak. Maksudnya ini apa nih? Itu Kalau salah, begini warna merah itu artinya salah. ini Ini salah. nomor 1 nih jawaban yang benernya nih. Coba kamu klik. Nah, ini yang benernya harusnya. Nah, tadi Lanjut aja ke nomor 2 nggak apa. oke. Eh, Semuanya harus dipindahin ke bawah ya, Rafaela. Itu ada yang belum dipindahin ke bawah tuh berarti. ini emang nggak ada ijo-ijonya ya? Mana? Itu karena kamu salah. Udah 3 kali jawab, tapi kamu salah. Oh, percobaannya 3 kali. Ini kan ada tulisannya. Percobaan 3/3. Berarti nggak ada itunya ya? Heeh, Hmm. nggak ada hijaunya. Oke. Coba, ini gampang. Coba, nggak ada ngodingnya ini. Bisa dijawab. Pokoknya ingat yang namanya hard skill itu tentang komputer. Soft skill itu manusia. Ya.
Kak, Hmm. SQL itu apa, Kak? SQL itu tentang database. Jadi eh, database itu kan kalau database tahu. Data. Jadi jadi misalnya kan kamu lihat di sini ada nama Rafaela ya. Nah, ini tuh disimpan di dalam penyimpanan database ya. Oh, Nah, untuk mengambil data Rafaela ini menggunakan SQL ya. oh, Jadi SQL itu buat ngambil datanya. Makanya tetap ini sama kayak Python SQL itu ya. Cuman dia fokus ke data. oke oke. Thank you. Ya. SQL sama kayak Python tapi dia khusus data. Nomor dua itu jawabannya ada tiga ya. Dipilih jawabannya ada tiga. Pokoknya lihat yang termasuk kategori hard skill yang tentang komputer-komputernya. Tapi sesuai dengan Ini nomor soalnya ya. dua tuh nanya mana sih yang skill? Iya, betul. Kan itu pertanyaannya analisis lowongan pekerjaan untuk pekerja magang Python dan soroti keterampilan keras mana yang disebutkan. Pilih yang hard skill yang ada di soalnya. Yang Ya, hard skill kan, Kak? ya hard skill yang ada di soalnya ya. Jadi kalau nggak ada di soalnya jangan dipilih. Kak, di sini kan ada tulisannya pengetahuan tentang dasar-dasar JS. JS itu apa? Hmm, JS itu JavaScript. Oh, Ini dari singkatan. enggak, bukan. Itu bahasa pemrograman yang Oh lain. ya, ya maksudnya JS singkatannya JavaScript kan, Kak? Oh iya betul betul. Betul. Kirain maksud kamu peminatan. Bukan, maksudnya ya JavaScript bahasanya Nah, juga saya tahu. nah, JavaScript betul. Ya. Tapi lihat di soalnya nggak ada JavaScript loh. Jadi jangan dipilih. Dilihat yang ada di soalnya juga ya. Halo Abdul, si Viko malah keluar. Selamat malam. Abdul langsung di share screen ya. Langsung di share screen Abdul nggak apa-apa. Nah, pintar Rafael. Oh, bukan yang nomor 32 ya Abdul. Kamu belajar tentang yang namanya soft skill sama hard skill. Share screen. Ini kayak teman-teman yang lain. Soft skill itu ingat, soft skill itu tentang manusia, tapi hard skill itu tentang komputer. Ya, dipilih nanti. Oke, pokoknya yang kamu ingat adalah soft skill tentang manusia, hard skill tentang komputer. Ya, Sorry Kak, ke out Kak. nggak Ya, apa-apa. Langsung dibuka lagi aja, di share screen lagi. iya, iya. Hmm, ingat.
Dipindah-pindahin ya Abdu ya, yang nomor satu itu dari atas ke bawah. Ini ujian kah? Iya, ujian. Kok layar kamu loading ya Abdu? Nggak kelihatan. Pokoknya ingat hard skill itu adalah yang komputer ya. Soft skill itu yang manusia. Oke. Kak hijau itu benar kakak ya betul. Hijau itu benar. Lanjutin ya. Kak, prakarsa apa kak? Apa? Prakarsa apa kak? Prakarsa. Apaan prakarsa? Mana yang mana? Prakarsa ini apa nih? Loading layar kamu. Kalimatnya apa? Oh ini nomor 4. Baca satu kalimatnya coba. Ini soalnya ya kan cocokkan situasi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Menyocokkan kan. Hmm. Nah itu tuh yang di kirinya itu ada artinya kayaknya. Terus kanan itu kayak apanya gitu. Kayak misalnya jawabannya kali ya. Hmm. Nah ini ada prakarsa. Oh, ya udah prakarsa sisanya aja ya. Itu kalau gitu nanti kadot kasih tahu jawaban dulu. Kamu Hah. pilih Oh yang lain dulu, yang gampang dulu. Nomor iya. dua itu tinggal kamu pilih jawabannya, Abdu. Itu kan ada soalnya di awal tuh, analisis lowongan pekerjaan untuk pekerja magang Python dan soroti keterampilan kelas mana yang disebutkan. Kamu cari hard skill mana aja yang ada di soalnya, ya. Coba kamu cari hard skill mana aja yang ada di soal. Kak, saya sudah. Oh, udah semua sampai nomor 6. Iya, yang pertama ini kan. Nah, yang pertama, betul. Kalau udah langsung ke bagian berikutnya aja, yang di nomor 2 ya. Ini, oh yang ini yang bintang artinya. Nah, diklik tombol kembali, langsung ke yang bintang. Oke. Siap, coba. Nanti kalau udah semua, Kak Daud akan coba tunjukin cara install VS Code aja, biar kita mulai bikin project-project yang lebih seru. Coba. Ini soalnya gampang-gampang sih, jadi bisa kalian lanjutin dulu aja ke bintang ya.
Bintang coba kerjain yang bintang. Kalau udah ya. Kalau udah Kak, Udah langsung kerjain yang bintang. bintang. Oke. JS itu JavaScript. Sudah semua kekerjain? Kalau sudah langsung ke bintangnya ya. Nah, nanti di bintang itu ada satu soal Python deh, kalau nggak salah. Nanti kita bahas bareng yang di situ tuh. Satu atau dua ya? Dua deh. Bukan dua ya. Heeh, yang nomor 5 Iya. sama 6 ya. Dijawab dulu dari nomor satu ya, Piko. Jangan dilompatin.
Kak, ini kalau udah salah nggak bisa ngulang lagi ya, Kak? Iya, dia, dia kesempatannya cuma 2 kali. Ah, jadi takut Gak apa, ngulang. gak apa, gak apa. Dua, Lanjutin aja ya. dua, tiga udah salah. Nanti nomor 5 sama 6 kita bahas bareng. Sudah semua kita bahas ya yang nomor 5 sama 6 ya. Belum, Kak. Oh, belum, oke. Silakan.
Sudah? Saya sudah, Kak. Sudah ya, oke. No 4 ditunjukin si K yang salah yang mana belum. Mana? Dijawab aja. Abdul bebas. Ini kita bahas yang nomor 5-nya aja. Oh iya, kamu langsung jawab aja. Weh, kok masih dari nomor bagian satu malah? Langsung jawab aja, dipilih-pilih. Jangan bingung, mudah itu. Nah, nanti Abdul langsung dilewatin aja ke nomor 5 dan 6 ya. Ke latihan yang bintang, oke? Nah, kita bahas yang nomor 5 dan 6 ya. Semua udah? Nah, ini yang bintang di nomor 5 sama 6 ya. Coba Kak Daud minta tolong dibacain dulu sama eh, bintang ya. Bintang tolong bacain. Mana? Yang ini tolong bacain soalnya. Tulis program yang berfungsi seperti pada gambar. Sebuah string dimasukkan dari keyboard. Tampilkan garis terbalik di layar. Oke, thank you ya. Nah, kayak gimana caranya kita membuat seperti itu? Berarti kita bikin dulu aja teks ya. Aku Kita izin input. matiin itu ya share screen-nya nggak bisa lihat soalnya. Ih, Oh, oh iya. Nah, ini. iya makasih. Nah, kita suruh input ya. Inputnya seperti apa? Inputnya kalian bikin masukkan string aja. Masukkan string. Dan kalau sudah, kalian tinggal bikin dia titik dua nya jangan lupa ya. Ini kok nggak ditampilin sih atas sana. Nah, baru tinggal kita ini aja balik gitu. Nah, cara dibalikinnya gimana? Kalian tinggal bikin ada yang namanya teks titik dua minus satu. Nah, ini artinya akan dibalik ya semua tulisannya gitu. Kalian tinggal print deh baliknya. Ya, jadi apapun yang kalian masukin nanti, halo, hai, hi gitu ya. Nah, nanti semuanya akan dibalik tuh. Iya, olah gitu. Oke, coba dibuat dulu. Terus pastinya penting ya. Min satu untuk merubah ukuran ya, apa merubah urutan ya. Ya,
Kalau sudah gimana Kak? Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Semuanya udah ya? Nah, ke nomor 6. Oke, nomor 6 boleh minta tolong dibacain sama Rafaela ya. Rafaela tolong bacain yang warna biru. Pengguna harus memasukkan kata dalam bahasa Inggris dari keyboard. Program harus mengganti semua huruf vokal dalam kata tersebut dengan karakter underscore dan menampilkan kata yang dimodifikasi yang ditulis dalam huruf kecil. Anda tidak perlu menambahkan spasi. Thank you ya. Nah, kita pengen membuat dia jadi underscore ya. Program harus mengganti semua huruf vokal ya. Berarti A, I, U, E, O itu kita akan rubah menjadi underscore. Ya, caranya berarti gimana? Kalian berarti buat dulu seperti di gambar ya. Kata sama dengan ini bahasa Indonesia ya. Tinggal kita translate dulu, masukkan kata dalam bahasa Inggris. Terus kalau sudah tinggal kita buat berarti sembunyi gitu ya. Atau ini samar gitu ya. Samar. Terus vowels ini vokal berarti ya. A, I, U, E, O. Sama Y ya. Ini nggak tahu nih di sini tulisannya A, E, I, O, U, Y ya. Terus for kita tinggal looping aja ya. Jadi nanti setiap hurufnya itu kita looping dulu kata in, sorry, for huruf in kata. Nah, if ya huruf dot lower itu ada di dalam vokal, maka kita akan bikin dia samar ya plus sama dengan underscore sama kasih slash n ya supaya jadi kata baru. Nah, otherwise tinggal kita bikin aja samarnya tinggal plus sama dengan si hurufnya plus slash n ya. Habis itu kalian tinggal print deh. Nah, ini kita bikin berarti hidden wordnya ya, alias si samarnya. Kita bikin dot lower, lalu R strip ya. R strip ini supaya apa? Di sebelah kanannya nggak ada spasi. Nah, ya misalnya kita rubah halo halo Bandung. Nah, nanti halo 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 Bandung tuh. Yang vokalnya semuanya jadi underscore. Oke, coba dibuat dulu. Halo, halo. Ya, halo halo. Kenapa? Oh, enggak, udah. Udah.
Sudah? Sudah belum? Sudah, Udah. Sudah, Kak. Tapi kok belum kecentang ya, Kak? sudah. Eh, belum tah. Coba di share screen dulu. Yang belum hijau, coba di share screen. Di sini ada yang pakai ini nggak? Apa? Laptopnya ada yang pakai Apple nggak? Atau Mac? Saya, Wah, ada ya. Eh, kenapa Kak? Tadi awalnya kalau Windows semua Kadot mau coba ini pakai VS Code, cuman kamu pakai Mac, jadi nggak jadi. Jangan pakai bahasa Inggris, Rafaela pakai bahasa Indonesia. Hmm. Yang awal itu tuh yang baris pertama. Dia harus dalam bahasa Indonesia ya. Artinya yang ini diubah juga, Kak. Heeh, yang itu dirubah. Sama yang vokal itu yang baris tiga kayaknya kurang deh. Oh, UY ya. Ada U-nya juga setelah O. Oh iya. Mm-mm. Oh. Udah, oke. Sip, yang udah ke laboratorium aja. Kita buat proyeknya di laboratorium deh. Apa Kak? Ke laboratorium, bikin proyek baru. Tak berdaya, mana rasa ingin jumpa. Nggak ke Percayakan. ini, Kak. Kenapa? Tetap nggak kecentang. Ini ditulisnya yang input ini apa? Ini loh, masukkan kata dalam bahasa Inggris. Ya, di layar kamu nih. Udah kada tempelin. Tapi yang dimasukkan sini bebas. Enggak, ini harus diikutin kayak gini, masukkan kata dalam bahasa Inggris. Gak boleh Ya. bebas. Oh, Oh, yang di checklist itu baru bebas. Titik oh, duanya belum itu, Rafaela. oh iya. Hmm, Aduh, masih ini, Kak. I-nya huruf gede. Ya ampun. Udah semua? Bisa nggak itu, Rafaela? Iya, Kak. Masih nggak bisa, Kak. Masih nggak bisa. Iya. Hmm, itu harus disesuaikan urutannya nih. A, E, I, O, U, Y. Vokal coba. Nih ya, urutannya gini. Udah? Kakak screen, kakak share screen Kak tadi. Kenapa? Urutannya apa tadi, Kak? Ini nih, di chat Zoom itu udah Kadot kirimin di chat Zoom. Oh, Ya, berhasil semuanya. sama aja sih, Kak. Sama aja, masih belum bisa.
Apalagi yang beda? Coba lihat, kamu lihat. Ada yang beda nggak? Nih, kalau misalnya masih belum hijau, boleh pakai yang dicajem aja tuh. Kalau Nggak lihat tahu kirimin ya. lah aku. Kenapa? Ah, tahu lah kak. Nanti coba saya lah. Anu, saya kabarin kok bisa. Boleh, boleh. Coba ya. Oke. Hmm, semuanya udah ke laboratorium terus dibuat sebuah project. Apa Kak? B- Ke laboratorium terus bikin project. Udah bisa kak. Udah bisa ya? Buat proyek Kak. Buat proyek pilih Python ya. Kasih nama kalian game aja gitu. Namanya game. Namanya game. Game final. Terus game final. Game underscore final. Underscore final. Terus Terus bentar. Bentar ya. Wait. Udah dibuat belum projectnya? udah ini tinggal bilang oke. Ya, betul. Jadi kan ke laboratorium. Terus di laboratorium kalian bikin buat proyek. Lalu pilih Python Python dan terus bikin game namanya game underscore final. final. Mm, Betul. Lalu klik Oke, OK terus dan masuk dalam proyek. Ya. dalam proyek gitu ya. Nah, nanti tampilan kodenya seperti ini. Coba. Udah seperti ini belum semuanya? Udah. Udah kosong ya. Kayak gini ya. Semuanya udah. Gimana Kak? Coba Kak ulang caranya. Ini. Kamu share screen aja deh. Mana upload share screen? Nah, ini kamu kasih nama game underscore final. Hmm. Nah, klik OK. Eh, itu udah ada game final. Di cancel aja berarti. Ini nih, kamu klik. Scroll bawah. Tuh, dalam proyek. Oke.
Nah, semuanya udah ya, tampilannya seperti ini. Kita mulai dulu kado share screen. Jadi nanti kan kosong ya. Hmm. Untuk langkah pertama, kita akan ngebikin dulu layarnya ya. Seperti biasa, berarti kalian coba import Pygame dulu. Lalu nanti kita akan ngebikin yang namanya ukuran dari layarnya sama warna-warnanya ya. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Sorry, yang variabel-variabel ini nanti dulu aja. Kita bikin BG-nya dulu aja. Nah, background, habis itu kita bikin looping game-nya. Nah, kayak gini dulu ya. Coba silakan dibuat semuanya. Kita bikin layar untuk sebuah game antariksa ya. Nah, coba dibuat seperti ini. Yuk, sudah semuanya. Kita sampai sini dulu aja. Di sisanya dilanjutin lagi. Sabar Kak, sabar. Oke. Kalau udah ini dikeluarin emang hilang Kak? Enggak kan? Dia gelap sih hasilnya. Kalau kita keluarin hasilnya gelap, tapi nanti kesimpan. Iya, simpan. Nanti kalau keluaran udah simpan. Udah ya? Oh iya. Hmm.
Sip, kalau sudah kita cukupkan saja ya untuk kelas hari ini. Nah, nanti untuk yang project ini bisa lanjutin lagi ya. Ya, otomatis otomatis ke save ya. Nah, nanti kita udah mulai ngebikin project-project. Jadi, projectnya akan Kak siapkan di akhir-akhir ya. Supaya nanti bisa ditampilkan di dalam portofolionya kalian dalam bentuk PPT ya. Jadi, kan udah belajar dasar-dasarnya supaya kalian tahu, oh, ini hasil dari game-game yang udah dibuat. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya tutup? Nggak ada. Belum ada ya? Mm, Sip. mm. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Dadah Viko, Rafaela, Bintang, sama Abdu. Selamat malam. Makasih Kak. Terima Selamat kasih ya.